Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai puasa secara hukum, mata kuliah fikih konseling dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahman Husain MSI. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Intan Umami dengan NIM 201221115, yang kedua Alifa Putri Khairani dengan NIM 201221116, yang ketiga Dewi Anjaswati dengan NIM 201221126, yang keempat Putri Bauti dengan NIM 201221129, yang kelima Ani Setianingsih dengan NIM 201221133, yang terakhir saya sendiri Zahra Nur Alifah dengan NIM 201221140. Presentasi yang pertama mengenai pengertian puasa. Kata puasa berasal dari kata al-saum yang berarti puasa. Dalam bahasa Arab dan Al-Quran, puasa disebut saum atau siam yang berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu atau mengendalikan diri. Menurut bahasa, puasa mempunyai arti menahan diri, sedangkan menurut syara, artinya yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya dari awal terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Karena perintah Allah semata-mata disertai niat dan syarat-syarat tertentu, menurut Al-Mardiwarsito dalam bahasa Kawi disebut upawasa yang berarti berpuasa. Sedangkan arti syaum menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat oleh pelakunya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi, secara umum, pengertian puasa menurut bahasa adalah menahan diri atau mengendalikan diri, baik dari makan, bicara, maupun berjalan. Pengertian puasa secara terminologi diungkapkan oleh para ahli, seperti yang pertama, menurut Abi Yahya Zakaria Al-Asy'ari. Puasa menurut istilah syara atau terminologi yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut Tahyuddin Abu bin Muhammad Al-Husaini, puasa menurut syara adalah menahan diri dari sesuatu yang telah ditentukan bagi seseorang yang telah ditentukan pula pada waktu tertentu dengan beberapa syarat. Yang ketiga, menurut Mu'in, puasa menurut bahasa, kata ini mempunyai arti menahan, sedang menurut syara adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum puasa. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Pada bulan Ramadan, Allah mewajibkan pada umatnya yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berdasarkan yang tersebut tegas bahwa Allah mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana Dia telah mewajibkan kepada para pemeluk agama sebelum mereka. Dia telah menerangkan sebab diperintahkannya puasa dengan menjelaskan faedah-faedahnya yang besar dan hikmah-hikmahnya yang tinggi, yaitu mempersiapkan jiwa orang yang berpuasa untuk mempercayai derajat yang takwa kepada Allah dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang diperbolehkan demi mematuhi perintahnya dan demi mengharapkan pahala dari sisinya, supaya orang mukmin termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya yang menjauhi larang-larangannya. Perintah puasa bagi umat Islam diwajibkan oleh Allah pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang melaksanakan puasa memiliki dua kegembiraan, yaitu yang pertama, apabila berbuka dia bergembira dengan puasanya. Yang kedua, apabila bertemu Tuhannya, ia bergembira dengan puasanya. Rukun puasa. Terdapat dua rukun puasa, yaitu yang pertama niat. Adapun lafaz niat puasa adalah
Nawaitu sama kodin anadai fardhi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan niat berpuasa sungguh-sungguh, maka orang yang berpuasa tidak saja menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak pula bersetubuh dengan suami dan istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hal ini didasarkan firman Allah SWT. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Syarat-syarat puasa. Yang pertama ada syarat wajib puasa, yaitu Islam, berakal, sudah baligh, dan mengetahui akan wajibnya puasa. Yang kedua ada syarat wajibnya melaksanakan puasa. Di antaranya, sehat atau tidak dalam keadaan sakit, menetap atau tidak dalam keadaan safar, suci dan haid dan nifas. Yang ketiga, syarat sahnya puasa. Di antaranya, Islam, mumayyiz, artinya bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Selanjutnya, dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Syarat ini merupakan syarat wajibnya menjalankan puasa dan sekaligus syarat sahnya puasa. Selanjutnya, berniat. Niat merupakan syarat sahnya seorang menjalankan puasa karena ialah salah satu yang termasuk ke dalam ibadah. Sedangkan ibadah tidaklah sah kecuali dengan niat sebagaimana ibadah yang lain. Syarat-syarat puasa. Wajib berniat sebelum fajar. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Hafsah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Syarat ini adalah syarat puasa wajib menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Yang dimaksud dengan berniat di setiap malam adalah mulai dari tenggelam matahari hingga terbit fajar. Adapun dalam puasa sunnah boleh berniat setelah terbit fajar menurut mayoritas ulama. Hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya As-Syarhawi, bahwa yang membatalkan puasa itu sebagai berikut. 1. Memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Mengeluarkan mani. 4. Melakukan wati atau bersetubuh pada faraj dan dubur dengan sengaja. 5. Mengetahui haramnya. Secara umum, ada 8 macam perbuatan yang membatalkan puasa, yaitu 1. Makan dan minum. 2. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang badan yang terbuka seperti telinga dan hidung. 3. Melakukan hubungan seksual pada siang hari. 4. Muntah dengan disengaja atau diupayakan. 5. Keluar darah haid atau nifas. 6. Gila. 7. Keluar air mani dengan merangkul lawan jenis. 8. Berniat berbuka. Hal-hal yang diperbolehkan dalam berpuasa. Meskipun ibadat puasa Ramadan merupakan kewajiban yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin yang telah memenuhi syaratnya, namun karena syariat itu sendiri merupakan pedoman hidup bagi manusia, tentu di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang semata-mata untuk kemaslahat manusia itu sendiri. Dengan demikian, suatu perintah yang wajib tetap suatu kewajiban, namun dalam pelaksanaannya dapat dialihkan kepada orang lain disebabkan terdapat kesulitan yang membawa mudarat kepada pelakunya. Syariat memberikan ketentuan bahwa diperbolehkan bagi mereka berbuka puasa Ramadan dengan alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu. Adapun sebab-sebab boleh meninggalkan ibadah puasa Ramadan adalah sebagai berikut. 1. Orang yang sakit. 2. Orang musafir. 3.
orang tua yang lemah. 4. Orang yang bekerja berat. 5. Wanita hamil yang menyusui. 6. Perempuan dalam keadaan haid. G. Adab dalam berpuasa. Menurut nasihat Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin, dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, adab puasa yakni mengonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, dan menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Adab-adab puasa yang bersifat wajib yaitu sebagai berikut. 1. Orang yang berpuasa harus menghindari kedustaan, karena hal itu termasuk amal yang haram dilakukan pada setiap saat dan waktu puasa. 2. Orang yang berpuasa hendaklah menghindari ghibah. Orang yang sedang berpuasa juga harus menghindari namimah atau mengadu domba. 4. Orang yang berpuasa harus menghindari tipu muslihat dan kecurangan dalam segala bentuk muamalah, baik itu jual beli, sewa menyewa, maupun produksi serta dalam semua selebaran dan pemberitaan. 5. Orang berpuasa juga harus menghindari kesaksian palsu, karena hal itu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan puasa. Adab-adab puasa yang bersifat sunnah yaitu sebagai berikut. 1. Mengakhiri sahur. 2. Menyegerakan berbuka puasa. 3. Menjaga lisan dari kata-kata yang tidak bermanfaat. 4. Ghadudul basar atau menundukkan pandangan. Di antara adab sunnah yang dilakukan oleh orang yang berpuasa antara lain sebagai berikut. 1. Memperbanyak bacaan Al-Quran, berzikir, berdoa, sholat, serta bersedekah. 2. Mengingat semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Menjaga semua anggota tubuh dari segala hal yang buruk yang dapat menodai puasanya. 4. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berbagi makanan dan minuman untuk berbuka kepada orang lain. 5. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk memakai siwak. Jenis-jenis puasa. Dilihat dari waktu pelaksanaannya, puasa dibagi menjadi 2, yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dan puasa yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan, seperti puasa qadha dan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Sedangkan dilihat dari segi pelaksanaannya, hukum puasa dibedakan atas 1. Puasa yang hukumnya wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar, dan puasa qadha. 2. Puasa sunnah atau puasa tathawu, misalnya puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa hari Senin Kamis, puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, kecuali bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, tidak disunahkan. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram, puasa pada bulan Sya'ban, puasa tengah bulan pada tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Qamariyah. 3. Puasa makruh, misalnya puasa yang dilakukan terus-menerus sepanjang masa, kecuali pada bulan haram. Di samping itu, makruh puasa setiap hari Sabtu dan Jumat saja. 4. Puasa haram, yaitu haram berpuasa pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada hari raya Idul Fitri, 1 Syawal, hari raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hikmah berpuasa. Puasa yang dijalankan sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung nilai dan hikmah bagi manusia yang menjalankan dengan baik. Nilai dan hikmah ini bukanlah tujuan dari puasa, melainkan merupakan efek langsung yang diterima oleh hamba yang berpuasa. Dalam Al-Quran menyatakan bahwa tujuan puasa yang hendaknya dipegangkan adalah untuk mencapai ketakwaan atau la'allakum tattaqun. Hikmah puasa sangat banyak, baik yang bersifat spiritual maupun yang bersifat material, jasmani maupun rohani. Di antara hikmah puasa dapat dikelompokkan menjadi 4, antara lain 1. Disiplin rohaniah, 2. Disiplin akhlak, 3. Disiplin sosial, 4. Disiplin jasmaniah. Secara ringkas, hikmah berpuasa dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Tazkiyat al-nafsi atau membersihkan jiwa.
yaitu dengan jalan mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan melatih diri untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. B. Puasa di samping menyehatkan badan, sebagaimana yang telah diteliti oleh dokter spesialis, juga memenangkan aspek kejiwaan atas aspek material yang ada dalam diri manusia. C. Puasa mendidik irodah atau kemauan, mengendalikan hawa nafsu, membiasakan bersifat sabar, dan dapat membangkitkan semangat. D. Puasa dapat menurunkan daya seksual. E. Dapat menumbuhkan semangat bersyukur terhadap nikmat Allah. F. Puasa mengingatkan orang-orang yang kaya akan penderitaan dan kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin. G. Dapat menghantarkan manusia menjadi insan bertakwa. Saya Anistianingsih, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dewi Anjaswati. Menurut TM Habsyi As-Siddiq, hikmah puasa itu telah diterangkan dalam Al-Quran, yaitu menjadi orang yang takwa dan menjadi tangga yang menyampaikan kita kepada derajat muttaqin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan puasa kepada kita agar yang pertama, untuk menanamkan rasa sayang dan ramah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang melarat hidupnya atau orang yang tidak mampu. Yang kedua, untuk membiasakan diri dari jiwa memelihara amanah. Perlu diketahui bahwa puasa itu suatu amalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berat dan sukar. Maka apabila kita dapat memelihara amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, terdidiklah kita untuk memelihara segala amanah yang sempurna yang dipertaruhkan kepada manusia. Yang ketiga, untuk menyuburkan dalam jiwa manusia kekuatan menderita bila terpaksa menderita, dan untuk menguatkan iradah atau kehendak manusia, dan untuk meneguhkan keinginan dan kemauan. Selain itu, juga terdapat beberapa hikmah dalam berpuasa, adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi potensi badan mereka yang terlalu energik. Yang kedua, dengan berpuasa selama sebulan, diharapkan kejujuran seseorang akan meningkat. Karena selama berpuasa itu, nasi milik sendiri tidak dimakan, air punya sendiri tidak diminum, istri sendiri tidak digauli, apalagi makanan, air, dan istri orang lain. Yang ketiga, seseorang telah berupaya memiliki satu sifat Allah, yaitu tidak makan dan tidak minum. Apalagi disempurnakan dengan puasa-puasa sunat di luar Ramadan. Hal ini akan membina perilaku sabar, tahan, dan mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah-masalah hidup dan gemerlapnya kehidupan. Yang keempat, dengan merasakan lapar dan haus selama sebulan berpuasa, diharapkan mereka yang kaya dan mampu akan tergugah membantu orang-orang miskin. Yang kelima, para ulama yang saleh banyak mengatakan bahwa dengan berpuasa fardu dan berpuasa sunnah, maka mata hati atau basirah akan terbuka, sehingga kekuatan berpikir akan meningkat. Yang keenam, dengan berpuasa, jiwa seseorang akan terdidik untuk tahan menderita. Yang ketujuh, dengan memperbanyak ibadah pada malam hari, seperti sholat tarawih dan tadarusan, semangat kaum muslimin akan terbina bahwa mereka harus beramal dan bekerja banyak di dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Yang kedelapan, dengan berpuasa, kesehatan jasmani dapat ditingkatkan. Yang kesembilan, semakin dewasa, semakin diketahui bahwa makin banyak penyakit, termasuk yang sudah kronis dan bisa diobati dengan berpuasa. Yang kesepuluh, bulan Ramadan adalah bulan diklat atau bulan pendidikan dan latihan. Semua mukmin didiklat di dalam bulan yang mulia ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.